Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Tak terasa ya kita bertemu kembali di bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah ini. Masih bersama saya Dinda Anissa Prahesti yang siap menemani Anda dengan beberapa berita dan info menarik seputar dunia kampus Universitas Mulia selama 1 minggu ini. Dan kami juga punya konten terbaru untuk memeriahkan Ramadan tahun ini yang berjudul Jejak Islam di Balikpapan, yang akan memberikan info dan sejarah Islam di Balikpapan dan sekitarnya. Semua ini akan dirangkum secara ringkas, padat, dan jelas beberapa menit ke depan dalam acara Mulia on Weekend. Pemirsa, untuk sesi berita hari ini akan diawali dengan rapat pembentukan Panitia Seminastika dan IC Sintesa yang rencananya akan diadakan di bulan Oktober tahun ini. Acara seminar nasional dan internasional yang rutin diadakan oleh Universitas Mulia setiap tahunnya diharapkan menjadi tonggak publikasi ilmiah antara universitas dari segala penjuru daerah. Pertemuan hari ini membahas tentang pembentukan Panitia Seminar Universitas Mulia, yaitu Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Administrasi yang disingkat dengan Seminastika, dan Seminar Internasional yang disingkat IC Sintesa, yaitu International Conference of Science and Information Technology in Smart Administration. Nah, untuk pelaksanaannya ini rencana kita adalah bulan Oktober tahun 2021. Harapannya tujuan dari penyelenggaraan seminar ilmiah baik nasional dan internasional ini dapat meningkatkan publikasi dosen ya, peneliti baik di internal maupun di eksternal, dalam dan luar negeri. Berita berikutnya datang dari program kreativitas mahasiswa dan akreditasi yang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Mulia, di mana rapat kali ini membahas tentang persiapan para sivitas akademik maupun karyawan di kampus Universitas Mulia untuk lebih berupaya maksimal untuk meningkatkan akreditasi semua jurusan yang ada. Dan pada rapat kali ini, Rektor Universitas Mulia mendorong para sivitas akademik untuk membimbing dan menggali kreativitas mahasiswa dalam bidang UKM maupun pengembangan teknologi. Hal ini ditunjukkan untuk mewadahi kreativitas mahasiswa di bidang teknopreneur. Oke pemirsa, berita selanjutnya berasal dari Divisi Airlangga Training Center atau ATC, di mana pada hari Jumat tanggal 16 April melakukan rapat untuk mendiskusikan perihal kerjasama dengan pihak Cambridge Perwakilan Indonesia. Menurut Bapak Rizky Zulkarnain SPD MPD selaku Kepala Divisi ATC, dalam rapat ini diharapkan kerjasama ini bisa membuat Universitas Mulia mengadakan pelatihan maupun sertifikasi bahasa Inggris yang berkualitas internasional. Alhamdulillah, ATC sudah di-ACC oleh Cambridge. Kita sudah mengadakan kerjasama dengan mereka mulai dari bulan November kemarin, dan mereka menyambut baik, Cambridge sendiri menyambut baik, dan insya Allah kalau agreementnya disetujui oleh pimpinan, maka kita akan mengundang kedutaan Inggris untuk datang MOU dengan kita di Universitas Mulia. Pemirsa, sebelum saya menutup acara Mulia on Weekend minggu ini, Mulia on Weekend mempunyai program baru untuk mengisi kegiatan selama bulan puasa ini dengan pengetahuan tentang sejarah Islam di Balikpapan. Dan edisi kali ini, reporter kami Tasya Ananda akan mengajak Anda untuk mengulik sejarah Islam dari awal penyebarannya melalui Masjid Al-Ula Kampung Baru Balikpapan. Dan saya Dinda Anissa Prahesti dan segenap kru yang bertugas dalam acara ini mengucapkan terima kasih sudah menonton Mulia on Weekend. Kita bertemu lagi di minggu depan dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Ramadan kali ini, saya Tasya Nanda akan mengajak kalian untuk menyusuri jejak sejarah Islam di Balikpapan maupun di Kalimantan Timur. Edisi pertama kali ini, kita akan mengupas dan mempelajari sejarah Islam di Masjid Jami Al-Ula, masjid tertua di Balikpapan. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab yang juga dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini, baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganutnya, karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu dan Buddha. Latar belakang selanjutnya adalah keagamaan atau dakwah Islamiyah. Sebagaimana tersebut dikemukakan bahwa kedatangan para saudagar di daerah pantai Kepulauan Indonesia tidak semata-mata berperan sebagai pedagang, melainkan sekaligus bertindak sebagai pendakwah atau dai yang memberikan pengetahuan tentang agama Islam. Salah satunya berdampak hingga daerah Balikpapan. Pada abad 18, Kampung Baru adalah tempat persinggahan saudagar asal Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Penajam, dan Jenebora. Mereka berdagang berbagai keperluan masyarakat di samping syiar agama Islam di bumi Borneo. Bahkan pada saat pembangunan kilang minyak pertama kali, Belanda menempatkan para pekerja Cina dan Pulau Jawa di kawasan ini. Salah satu bukti penyebaran Islam di Balikpapan berasal dari Makassar, ialah Masjid Al-Ula. Masjid Gunung Al-Ula ada di perkampungan tua Kampung Baru. Masjid ini berlokasi di Jalan Ledjen Suprapto RT 15 nomor 1 Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat. Berada di kawasan pemukiman yang didiami mayoritas warga Bugis Makassar, beberapa buku mengenai sejarah Balikpapan menyebut masjid ini sebagai tonggak sejarah penyebaran agama Islam di Balikpapan. Sebagai masjid tertua di kota Balikpapan, sayangnya sejarah berdirinya Masjid Jami Al-Ula tidak ada yang banyak mengetahui. Masjid ini sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu, masjid ini hanyalah sebuah surau kecil dengan bentuk bangunan berupa dinding dan lantai kayu, beratap daun nipah serta bertiang kayu ulin. Sebagai bangunan tua, Masjid Jami Al-Ula mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri. Pada saat Perang Dunia Kedua tahun 1941 sampai 1945, pesawat Inggris mengincar basis pertahanan Jepang dan menjatuhkan bom tepat di sebelah Masjid Jami Al-Ula. Namun anehnya, bom tersebut tidak meledak. Keistimewaan lainnya, tahun 1948 pernah terjadi kebakaran besar melanda Kampung Baru. Namun, atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, api tidak mampu menjangkau bangunan masjid meskipun bangunan tersebut berdempetan dengan rumah warga. Begitu pula pada 1984, terjadi kebakaran yang sangat besar dan menghanguskan ribuan rumah di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Baru Ulu dan Kelurahan Baru Tengah. Namun, masjid ini tetap kokoh dan tidak terbakar. Semakin berkembangnya zaman, Masjid Jami Al-Ula juga mengalami beberapa kali perombakan. Renovasi terakhir Masjid Jami Al-Ula dilakukan pada tahun 2014 dengan penambahan menara di setiap sudutnya. Walaupun bangunan fisik tidak sama seperti yang dulu, Masjid Al-Ula tetaplah menjadi simbol lahirnya agama Islam di Balikpapan. Dengan berliku-liku jejak penyebaran Islam melalui pedagang dan kiai yang tak henti-hentinya syiar dan tauhid di masjid ini, menjadikan agama Islam sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Balikpapan sampai saat ini. Hal ini selaras dengan surat yang tertuang di surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tonton terus Mulian Weekend, karena Ramadan kali ini program Jejak Muslimah akan selalu menemani Anda untuk menelusuri jejak Islam di Balikpapan maupun di Kalimantan Timur. Kita jumpa lagi minggu depan, saya Tasya Nanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.